Hai, kembali lagi di aplikasi Siswo Gizi yang kali ini akan membahas bagaimana cara mengimport data pengukuran dan juga cara mengimport form identitas baru. Kembali seperti biasa dimasukkan untuk username dan juga password dan juga masukkan kata yang terlihat pada gambar. Setelah login, kita klik di tombol bagian kiri paling atas. Nah, klik EPPGBM. Oke, diklik akan muncul seperti biasa penampilannya. Seperti yang kita tahu di bulan Agustus telah dilakukannya pengukuran pada balita untuk memantau pertumbuhannya. Dan kali ini kita akan menginput data yang telah dicari kemarin. Dan setelah data didapatkan lalu dicatat secara manual, sekarang waktunya untuk dipindahkan ke aplikasi dengan cara klik import. Akan ada beberapa kolom yaitu import identitas balita, import pengukuran, import tindakan dan lain-lain. Dan berikut kita akan mendownload file yang kemarin printoutnya telah dibagikan dan diisi secara manual, dan sekarang waktunya kita untuk mengisi secara online. Yang pertama adalah form identitas baru yang sebelumnya kita harus isi balita-balita baru yang sebelumnya belum masuk ke aplikasi EPPGBM, serta hasil printout yang telah diberikan itu adalah daftar nama yang telah masuk aplikasi EPPGBM. Untuk yang pertama kita import identitas balita terlebih dahulu, yaitu balita-balita baru yang belum masuk aplikasi EPPGBM. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk import data. Di sini sudah ada penjelasannya. Ya, kita bisa pilih puskesmas, kemudian download formatnya dulu. Karena yang sebelumnya kan kita bagikannya hanya berupa printout dan Ibu Bidan bisa download secara langsung supaya tinggal menginput datanya secara online. Dan pastikan semua data diisi sesuai format. Ini adalah contoh-contohnya. Jadi kalau bisa memang harus sesuai. Kalau tidak sesuai dengan format yang tertera pada gambar, maka import tidak akan berhasil atau penguploadan tidak akan berhasil. Bisa dicek sendiri ya dari berat badan, tinggi badan. Apabila dia punya buku KIA ya ditulis ya, atau tidak punya buku KIA ya tulis tidak, tapi rata-rata punya ya. Dan nik, nomor kakak dicek lagi karena ini adalah untuk mengimport data identitas baru. Nah, namun di kolom yang satu ini bukan hanya untuk mengupdate balita baru ya, tetapi juga bisa mengupdate balita yang lama yang kemungkinan nomor kakak ataupun nik ataupun namanya salah, bisa sekaligus diperbaiki di sini. Kalau misalkan memang sudah ada datanya di aplikasi EPPGBM dan namanya salah ataupun nik salah dan nomor kakak salah, bisa diupdate di sini dengan cara ekspor balita untuk import identitas. Tapi jangan lupa untuk mengisi desa atau kelurahan terlebih dahulu karena ini adalah data nama punya masing-masing desa. Ya, setelah diklik bagian desa, kemudian jangan lupa untuk klik di bagian biru, kolom warna biru yaitu ekspor data balita untuk import identitas. Ini bisa kita dapatkan data-data atau nama-nama balita yang sudah masuk ke dalam aplikasi namun ada data yang salah dan kita harus ganti, seperti nomor kakak atau nomor nik yang salah bisa diupdate untuk mendapatkan data yang valid. Jika sudah selesai semua, bolehlah ini di-save, disimpan karena nanti akan di-upload hasil yang sudah divalidasi. Dan sekarang kita download contoh format import identitas yang warna hijau kolomnya. Ini adalah cara bagaimana mengisi data atau
bayi-bayi baru untuk masuk ke dalam aplikasi. Diunduh, kemudian akan keluar formatnya. Ini adalah contoh format untuk bayi baru yang belum masuk ke aplikasi. Silahkan diisi sesuai dengan anjuran atau sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada gambar di aplikasi. Jadi pengisiannya tidak boleh salah. Seperti di tanggal lahir harus tahun dulu, bulan baru tanggalnya. Setelah semua disimpan, kemudian cara pengupdateannya adalah dengan choose file. Habis itu dipilih file yang memang sudah kita yakin benar, tinggal upload atau update. Upload adalah untuk bayi baru, untuk update adalah untuk bayi yang lama namun diperbaiki. Jangan lupa untuk melihat bagaimana cara mengisinya, karena apabila salah, ini tidak akan diterima oleh aplikasi alias gagal. Nah, ini adalah upload ya, yang tadi udah dijelaskan, gunanya untuk mengimport data baru, update untuk mengubah data yang udah diinput dan lain-lain bisa dilihat di sini. Kembali diulangi lebih jelas, ini adalah cara pengupdateannya, cuman ini contoh by phone ya. Dengan pilih file untuk mengupdate ataupun mengupload, cara pengukuran. Oke. Perlu diperhatikan kembali untuk contoh format pengisian yang benar, jangan sampai salah ya. Pastikan semuanya benar. Dan sekarang kita masuk ke import pengukuran. Ini adalah mengupdate pengukuran yang kemarin datanya sudah kita cari saat posyandu di bulan Agustus. Klik import pengukuran. Oke. Dan ini seperti biasa akan ada contoh bagaimana cara mengimportnya, ada langkah-langkahnya. Pilih puskesmas, ekspor, dan pastikan semua data diisi barulah diimport. Ekspor ini adalah mendownload ya. Mendownload data-data yang memang perlu diupdate pengukurannya. Seperti kemarin yang sudah dibagikan print out dan kita isi secara manual. Dan kali ini sebelum kita isi secara online ataupun lewat laptop, kita harus tahu dulu apa-apa saja sih yang harus diisi, formatnya bagaimana, tanggal ukurnya harus seperti apa, karena memang sama seperti sebelumnya. Ini harus benar, karena apabila tidak maka akan gagal. Jangan lupa untuk mengisi nama desa atau kelurahan karena akan berbeda datanya untuk masing-masing desa. Boleh pula untuk mengisi posyandu pembinanya juga, diklik semuanya, tapi disarankan lebih bagus sebenarnya download per desa aja karena itu lebih lengkap. Apabila per posyandu takutnya ada nama balita yang harusnya masuk posyandu B tetapi malah masuknya yang ke C, jadi takutnya tidak sesuai. Mending download aja semua per desa. Itu sih sarannya. Sebenarnya lebih bagus emang per desa sih karena lebih lengkap kan. Nah, jangan lupa untuk ekspor data balita untuk import pengukuran. Kembali diingatkan, ekspor adalah mendownload file yang harus diisi. Tetapi jika import itu adalah mengupload data-data yang sudah lengkap diisi untuk diupdate pengukurannya. Nah, kita download dulu untuk ekspor data balita. Setelah itu kita akan mendapatkan data seperti berikut. Ya, kalau di laptop ini penampakannya, jadi memang harus dibuka filenya
udah didapetin semua, sama persis dengan handout atau printout yang telah dibagikan kemarin sebelum dimulainya pengukuran pada bulan Agustus. Jadi semua data yang kemarin sudah didapatkan secara manual diinput kembali di file ini. Jadi kita dapetinnya itu datanya direkap ulang dengan diketik satu persatu. Setelah semuanya di save, sudah lengkap, barulah kita upload. Nah, caranya adalah dengan pilih file. Kalau ini penampakan di handphone ya, untuk cara menguploadnya. Kalau di laptop nanti akan keluar desktop untuk memilih file yang harus diupload. Dan bisa langsung di-upload, dan pengukuran hanya ada upload. Jadi jika sebelumnya memang udah di-input di bulan yang sama, maka diambil itu adalah data yang terakhir atau yang terbaru. Jadi kalau misalkan sebelumnya sudah pernah nih tanggal 11 Agustus, sedangkan kita kemarin posyandu pada tanggal 15 Agustus, jadi yang diambil adalah data terakhir. Nah, setelah di-upload akan keluar nih data yang terkirim berapa, yang berhasil berapa, yang gagal berapa. Jadi makanya tadi tuh datanya yang diisi harus benar. Oke, selamat mencoba. Itu semua sudah dijelaskan tadi. Apabila ada pertanyaan boleh langsung aja tanya ke Nisa. Kira-kira apa yang bingung dan apa yang susah. Tapi insya Allah sih dari penjelasan video ini itu gak begitu sulit kok. Bisa dipelajari sendiri juga dengan cara membuka aplikasinya yang tadi sudah dikatakan. Ketika diklik akan muncul langkah-langkahnya bagaimana cara mengisinya. Dan ini seperti biasa mengingatkan juga bahwa lonceng-lonceng ini adalah nama-nama balita yang memiliki masalah gizi. Nah, ada balita underweight, terus juga di sini akan ada balita stunting, balita wasting dan lain-lain yang mungkin apabila namanya tidak sesuai dengan masalah gizinya yang seharusnya atas nama Nuha itu tidak terkena masalah gizi tetapi di lonceng ada, mungkin bisa dicoba untuk dirujuk atau diganti pengukurannya. Pengukuran yang terbaru bisa diupdate. Siapa tahu pengukuran yang lama itu salah sehingganya atas nama Nuha mengalami masalah gizi. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.